seorang Nabi yang dijamin surga oleh Allah Ta'ala, tetapi beliau memposisikan dirinya sebagai hamba yang senantiasa beribadah, tidak mengenal ruang dan waktu untuk menyembah Tuhannya, karena beliau ingin bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan kepada keluarga Nabi Muhammad dan kepada para sahabatnya, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kita hormati bersama guru kita Imam Syekh Masjid Nurul Hidayah, pengurus BKM, dan yang kami hormati tim Safari Ramadan dari PT PIM yang sudah bersama kita pada malam yang mulia ini. Semoga duduknya kita pada malam ini di bawah derasnya hujan Allah akan mencatat sebagai sebuah kebaikan. Satu waktu Allah kumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah jamaah sekalian, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat padat dengan kelebihan dan keistimewaan. Sangat banyak Allah berikan keistimewaan dan kelebihannya. Mulai dari datang pertama, siapapun yang senang akan diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Yang selanjutnya dalam bulan suci Ramadan, sebuah aktivitas kebaikan yang kita lakukan, kalau di luar Ramadan dibalas 10, dalam bulan Ramadan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Artinya satu kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan sampai 100 kali lipat. Dalam bulan Ramadan juga ada kelebihan, yakni dibuka semua pintu langit ataupun pintu surga. Dalam syarah hadis disampaikan makna dibuka semua pintu langit, yakni pintu surga, dan ditutup semua pintu-pintu neraka, dibelenggu semua syaitan-syaitan yang ada, dibelenggu semua iblis jin yang merayu dan menggoda manusia. Itu salah satu di antara kelebihan hadirnya bulan suci Ramadan. Yang tidak kalah pentingnya jamaah sekalian, bulan Ramadan ini juga merupakan sebuah bulan yang mana Allah turunkan mukjizat terbesar kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Sebagaimana tertera dalam firman-Nya, Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya kelebihan dan keistimewaan yang nanti akan dipaparkan oleh para penceramah, yakni faedah malam yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Kelebihan dan keistimewaan bulan Ramadan ini, kalau kita ingin membahas, sangat banyak hal yang bisa diungkapkan. Kami sebagai penceramah, kadangkala sudah malam ke-9, ada saja yang bisa kami sampaikan, yang mana tema tersebut berbeda dari waktu ke waktu. Kenapa demikian Ustaz? Karena memang kelebihan bulan Ramadan itu sangatlah luar biasa. Tapi sayangnya, walaupun banyak kelebihan bulan suci Ramadan, berpuasa dalam bulan suci Ramadan, akan tetapi segala fadilah, kelebihan yang mereka kerjakan dalam bulan suci Ramadan akan sia-sia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan yang kadangkala mereka menahan lapar, mereka menumpaskan ibadah puasanya sampai menjelang berbuka, tetapi pahala yang ada di dalamnya tidak bisa mereka dapatkan. Kenapa? Karena mereka tidak menjaga segala sesuatu yang menyangkut dengan amaliyah sirriyahnya.
Segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa tidak mereka jauhi, sehingga kelebihan-kelebihan yang ada dalam bulan suci Ramadan tidak mampu dimanfaatkan oleh mereka. Dalam sebuah hadis yang kami bacakan, riwayat Imam Darqutni, di mana Rasul pernah menyampaikan bahwa "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanah kulluha Ramadan." Seandainya manusia ini, umat Muhammad, tahu dan paham setiap detik kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan, baik itu siangnya, baik itu malamnya, maka mereka semua secara hakul yakin akan meminta setahun itu dijadikan sebagai bulan Ramadan. Namun sayangnya, sampai detik hari ini, berapa kali kita sudah berpuasa jamaah sekalian? Ada yang di antara kita hidup sudah 70 tahun, ada di antara kita yang hidup sudah 60 tahun, 50 tahun. Artinya kalau diakumulasikan setelah akil balik, mereka sudah berpuasa sampai 20 kali, 30 kali. Tetapi kita tanyakan malam ini, apa perubahan dari puasa-puasa sebelumnya dengan puasa tahun ini? Malah ada yang kita dapatkan, ibadah dalam bulan suci Ramadan hanya seperti seremonial saja, sekedar gugur rutinitas dalam kewajiban dalam kehidupan mereka. Orang lain puasa, kita pun puasa. Namun kalau kita lihat, tidak ada kelebihan. Sedangkan kalau kita saksikan jamaah sekalian, tidak ada hal yang bisa dibawa pulang untuk dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terlampau banyak orang-orang yang berpuasa di mana mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang mereka laksanakan kecuali lapar dan dahaga. Dan semoga ini semua tidak terjadi di atas kehidupan kita. Apa saja Ustaz yang harus kita jaga? Yang pertama, hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa itu banyak orang yang paham, segala sesuatu yang masuk dalam rongga terbuka akan mampu membatalkan puasa. Tetapi apa saja yang mampu membatalkan pahala puasa itu sendiri, sehingga puasa kita bermakna dan bernilai di sisi Allah. Yang pertama, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa khamsatu asya'a tuhbitus sawma ay sawabahu. 5 perkara yang akan membatalkan puasa, maksudnya membatalkan pahala puasa. Yang pertama, ghibah. Apa itu ghibah? Menggunjing, mengupat, membicarakan orang lain. Definisi dalam kitab Arabnya, baik dalam kitab, dalam hadis, dalam kitab Taisirul Khalaq. Apa makna ghibah? Zikru akhika bima yukrahu walau fi wajhihi. Kita membicarakan terhadap seseorang yang mana orang tersebut marah bila kita ceritakan hal tersebut, walaupun segala kekurangan tersebut ada pada tubuhnya. Kalau kita ceritakan kepadanya yang mana orang tersebut tidak ada di depan kita, maka itu termasuk dalam ghibah. Ghibah akan mampu membatalkan pahala puasa. Sekarang coba kita analisa dan kita bayangkan, berapa banyak nama-nama manusia tersebutkan di lidah kita. Tidak, kadangkala tidak pagi siang, kadangkala tidak siang petang, kadangkala tidak petang malam. Ada saja nama-nama yang menjadi list dan absen yang kita ucapkan di lidah kita, yang mana itu berbau dengan ghibah. Bagaimana kualitas ibadah kita diterima oleh Allah? Kalau ingin ibadah puasa itu bernilai dan bermakna di hadapan Allah, konsep pertamanya adalah jaga diri jangan termasuk dalam kategori ghibah. Ustaz, kamu hana mupat Ustaz, tapi kamu dengar-dengar go pegah kuriu, itu sama juga. Lagi kekun leu reung jamun, sipet baju, simat dalau saban saja.
Artinya kita yang tidak mau menceritakan orang lain, tapi kita yang mendengar, itu sama saja seperti kita mendukung kemaksiatan yang mereka kerjakan. Maka yang pertama, akan terjaga puasa ini pahalanya apabila kita terbebaskan dari ghibah. Berapa banyak siaran-siaran, berapa banyak program-program di televisi yang mana itu menjerumuskan kita dalam gosip, ghibah, membicarakan orang lain, terjebak kita di sana. Ingat, itu semua akan menghapus pahala puasa yang kita laksanakan. Yang kedua, al-kidbu, dusta. Ini juga merupakan sebuah kegiatan, sebuah dosa karakter akhlak tercela yang sering dilakukan oleh seluruh manusia. Tidak hanya jamaah sekalian, kadangkala kami pun orang yang menyampaikan kebaikan ini kerap dengan kalimat-kalimat dusta, dan itu menjadi penyebab utama pahala puasa dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah berbicara tidak sesuai dengan kenyataan. Saat orang datang yang kita publikasikan hal yang tidak sesuai dengan realita, itu merupakan dusta yang diucapkan oleh lidah kita, akan mampu menghapus segala pahala puasa yang kita kerjakan. Yang ketiga, jemaah sekalian, yakni namimah, adu domba, membawa berita-berita hoaks sehingga terjadinya perselisihan antara dua pihak disebabkan oleh lidah kita. Yang berikutnya, sumpah palsu, al-yaminul kadhibah, sumpah palsu untuk membuat seseorang yakin terhadap kalimat yang kita utarakan. Tidak jarang dan sering kita berkata, wallahi, ballahi, tallahi, demi Allah aku bersumpah. Kenapa kita utarakan kalimat sumpah tersebut? Supaya orang yang mendengarkan setiap kalimat yang kita utarakan akan yakin dibuatnya, sehingga sumpah yang kita ucapkan adalah sumpah palsu. Sumpah palsu itu mengakibatkan gugur semua pahala puasa yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan ini, jamaah sekalian. Yang terakhir, an-nadru bisyahwah, melihat sesuatu dengan pandangan syahwat, melihat sesuatu dengan sugesti syahwat, terbangkit nafsu kita, terbangkit syahwat kita, sehingga mampu mengganggu kualitas ibadah puasa. Itu pun mengakibat hilangnya pahala puasa. Mana contoh, Ustaz? Kita ambil gadget, kita buka-buka media yang ada di HP, lewat tontonan-tontonan yang tidak layak untuk ditonton, sedangkan kita menatapnya, terbayangkan hal-hal yang bukan-bukan, maka itu termasuk an-nadru bisyahwat, melihat sesuatu dengan pandangan syahwat. Contoh lain menyegepegak dalam bahasa Aceh, orang Syiknun, menyali katanya takalan ungkut bile, ingat kepai ro ibabah, maka itu termasuk dalam kategori an-nadru bisyahwat, melihat sesuatu dengan pandangan syahwat. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan, dari 5 kategori yang membatalkan pahala puasa, 4 di antaranya adalah penyebab utama adalah lidah yang kita miliki. Sedangkan yang terakhir ini baru hati dan jiwa kita. Maksudnya apa, Ustaz? Kemaksiatan terbesar, orang anggota tubuh penyumbang kemaksiatan terbesar adalah lidah yang dimiliki oleh manusia. Seandainya kita tidak mampu menjaga lidah, maka yakinlah semua pahala puasa ini akan binasa. Maka konsepnya untuk menjaga lidah tersebut, apa penawar untuk lidah kita? Az-zikrullah tariyakuha. Zikir kepada Allah merupakan penawar untuk lidah yang kita miliki. Sehingga dengan zikir kita tidak akan ghibah, dengan zikir kita tidak akan namimah, dengan zikir kita tidak akan dusta, dengan zikir kita akan terjauhkan daripada sumpah palsu. Maka konsepnya untuk menjaga pahala puasa ini, penuhi tubuhmu, lidahmu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir itu menjadi solusi dalam segala kehidupan.
tidak hanya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, membaca Al-Quran juga zikir, membaca salawat kepada Nabi juga zikir, membaca kalimat-kalimat istighfar juga termasuk ke dalam zikir. Banyak hal yang bisa kita ucapkan dengan lidah yang menjauhkan kita daripada membatalkan pahala puasa. Mudah-mudahan jamaah sekalian, dalam momentum yang singkat ini, marilah kami mengajak kepada seluruh jamaah sekalian untuk senantiasa berbuat baik, menjaga lidah, menjaga diri, dan menjaga anggota tubuh untuk terjauhkan kita daripada segala mara bahaya, termasuk hal-hal yang membatalkan pahala puasa, sehingga puasa kita akan menjadi puasa yang bermakna. Ke depan akan lahir menjadi seseorang yang menyandang titel muttaqin dalam kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi kami dan umumnya kepada jamaah sekalian. 20 menit tidak terasa kita bersama. Hasbunallah wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.